Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum akar dengan bahasa Latin radix botani umum dengan nama Bening Yulianti 2403004. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia 2025. Pendahuluan atau latar belakang, akar merupakan organ vital pada tumbuhan. Semua tumbuhan berpembuluh mempunyai akar. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Selain itu, biasa juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Namun, fungsi yang tidak kalah penting adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan tersebut di atas tanah. Seperti pondasi sebuah bangunan, semakin bagus struktur pondasinya, maka semakin kokoh bangunan itu berdiri. Demikian juga pada tumbuhan, akar adalah penunjang utama bagi kokoh atau tidaknya tumbuhan tersebut. Alat dan bahan. Bahan pertama, akar bayam duri, kedua, akar jagung, ketiga, akar kangkung, keempat, akar kecamba kacang hijau, kelima, akar kelapa sawit, keenam, akar umbi jalar, ketujuh, aquades atau air. Alat pertama, silet, kedua, tisu, ketiga, spatula, keempat, mikroskop, kelima, gelas beker, keenam, pipet tetes, ketujuh, kaca preparat dan gelas penutup, kedelapan, HVS, dan yang kesembilan, alat tulis. Cara kerja. Yang pertama, sebelum melaksanakan praktikum, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Pastikan alat dan bahan dalam kondisi bersih. Kedua, ambillah akar jagung. Kemudian, potong secara melintang menjadi irisan kecil setipis mungkin menggunakan silet. Ketiga, kemudian letakkan hasil irisan pada kaca preparat menggunakan spatula. Keempat, teteskan air pada hasil irisan secukupnya, kemudian tutup. Kemudian tutup menggunakan kaca penutup preparat. Pastikan di antara kaca preparat dan penutup tidak ada jarak agar sampel bisa diamati secara jelas menggunakan mikroskop. Kelima, pasang label dan tuliskan nama sampel pada kaca preparat yang digunakan sesuai sampel, kemudian persiapkan mikroskop yang akan digunakan. Keenam, letakkan sampel di mikroskop, lalu atur penggunaan letak, lensa, dan cahaya pada mikroskop agar bisa dilakukan pengamatan. Ketujuh, amatilah bentuk jaringan yang ada pada sampel akar jagung tersebut. Jika sudah, buatlah gambar hasil pengamatanmu. 8. Sebelum mengakhiri praktikum, pastikan kondisi alat dan laboratorium sudah bersih. Lalu, letakkan kembali alat pada tempatnya. Yuk, pelaksanaan. Hasil praktikum akar bayam duri Amaratus spinosus. Akar bayam duri memiliki sistem perakaran tunggang. Seperti pada bayam pada umumnya, akar ini juga memiliki kadar air yang tinggi, mencapai 80,82%. Selain itu, akar bayam duri juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit seperti disentri, bisul, dan gangguan pernapasan. Hasil praktikum akar jagung, Siamais Saccharata strut. Akar jagung adalah akar serabut, yang berarti akar-akar tersebut tumbuh menyebar ke samping dan ke bawah dari satu titik utama. Akar jagung terdiri dari 3 tipe, yaitu akar seminal, tumbuh dari radikula dan embryo, akar adventif atau akar tunjang, tumbuh dari buku-buku paling bawah, dan akar udara. Hasil praktikum akar kangkung, Ipomea aquitica. Akar kangkung memiliki sistem perakaran serabut yang kuat dan panjang, terutama pada kangkung darat. Akar kangkung air memiliki akar yang lebih lunak dan menyebar ke segala arah. Akar kangkung juga memiliki manfaat kesehatan, seperti untuk mengatasi keputihan, batuk lama, radang gusi, dan keringat dingin. Hasil praktikum akar kecamba kacang hijau, Vigna radiata. Akar kecamba kacang hijau disebut juga dengan radikula. Saat kacang hijau berkecambah, bagian yang pertama keluar dari biji adalah radikula, yang merupakan calon akar. Radikula ini akan tumbuh dan berkembang menjadi sistem perakaran yang lebih kompleks.
Pratikum akar kelapa sawit, Elais guineensis. Akar kelapa sawit adalah akar serabut yang tidak memiliki akar tunggang, seperti tumbuhan dikotil lainnya. Akar kelapa sawit terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuartener yang menyebar ke segala arah, baik vertikal maupun horizontal. Akar kelapa sawit memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, serta menopang tanaman agar tetap berdiri kokoh. Hasil pratikum akar umbi jalar, Ipomea batatas. Akar umbi jalar memiliki dua jenis utama, akar penyerap hara di dalam tanah dan akar lumbung atau umbi. Akar penyerap berfungsi menyerap unsur hara dari tanah, sedangkan akar lumbung atau umbi berfungsi menyimpan cadangan makanan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pratikum, dapat disimpulkan bahwa akar memiliki struktur dan fungsi penting dalam mendukung kehidupan tumbuhan. Struktur akar terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat, yang masing-masing memiliki peran khusus, seperti penyerapan air dan mineral, penyimpanan cadangan makanan, serta transportasi zat. Selain itu, pengamatan juga menunjukkan perbedaan antara akar monokotil dan dikotil, terutama pada susunan jaringan folikularnya. Dengan memahami struktur akar, kita dapat mengetahui bagaimana akar berperan dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman.